Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tapi selamat linguna latai, salam sujud kerendem malepang. Nah kawan pari semandiai yang menyukai bangetnya YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya ingin membahas masalah aura. Karena banyak sekali orang-orang yang bertanya masalah aura dengan saya. Apa benar sih Nyai aura itu dipakaikan oleh banyak spiritual, memakai jin, atau ada aura yang memang benar real, yang memang kita punya aura kita sendiri? Apakah banyak macam pertanyaan yang dari tamu-tamu saya, atau orang menelpon saya, atau orang-orang bertanya seperti itu. Nah, sekarang saya pengen sekali membahas masalah aura ini. Oke, aura itu manfaatnya apa aja sih? Satu, mempercantik diri. Kita bisa mempercantik diri. Bisa juga kita membuat diri kita untuk awet muda. Bisa juga untuk memikat orang. Kalau kita cantik kan berarti kita memikat orang. Bisa orang terpikat dengan kita kalau kita cantik. Apakah orang buka aura itu harus orang yang cantik, jadi dibuka jadi tambah cantik, atau hanya orang yang biasa? Siapapun bisa. Aura itu bisa menutup segalanya, sahabat saya. Menutup gimana? Satu, orang pakai aura, setelah itu dia minta diseluruhkan seluruh badan. Walaupun kata orang tadi dia punya koreng atau punya apapun, laki-laki pun tidak lihat dia punya itu. Dilihat ya seperti cantik luar biasa, kan seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak, yang seandainya dia buka aura hanya untuk laki-laki, perempuan kalau melihat dia ya biasa saja, atau kelihatan itu normal ya jelek, atau kayak gitu sih biasanya. Aura kita itu ada, biasanya orang lain juga bisa menutup aura kita. Seandainya ada orang yang tidak suka dengan kita, atau tidak suka dengan kita, orang itu kelihatan cantik atau auranya luar biasa, ada orang yang sirik, dia bisa tutup dengan kemana ya, pergi dia kepada normal lain, kan seperti itu. Bisa juga dia dengan bernajar, atau dia pergi ke tempat apa yang agak mistis, dia pergi ke situ, dia melakukan ritual untuk menutupkan aura itu. Orang itu kan pasti bisa seperti itu. Kalau saya menyikapi pro dan kontra ini, bagi saya seperti ini aja, tergantung dari niat kita kok. Niat kita mau buka aura niat baik apa mau niat jahat, kan itu aja. Kalau niat kita buka aura kita niat jahat, ya buat kita ya dosa. Kalau kita niat buka aura hanya untuk suami saja, tidak ada hukum salahnya. Kalau saya, karena kita untuk suami, takut suami kita main sama orang lain, selingkuh, kan ya seperti itu yang kita lakukan. Kalau saya seperti itu, kalau saya berprinsip yang normal-normal aja. Saya tidak mau terlalu membuat sesuatu hal yang bagi saya yang membuat suatu masalah yang tidak masuk akal, yang kita tidak akan bisa satukan. Namanya perdebatan ini kan pasti banyak macamnya. Kita pakai prinsip kita sendiri saja seperti itu. Buka aura itu bisa dibantu dengan jin, bisa. Hampir banyak orang itu melakukan buka aura dengan jin. Seperti apa? Mereka meminta bantu jin untuk melakukan membuka aura orang itu supaya aura orang itu terlihat cantik parasnya wajahnya. Ada juga orang melakukan dengan minyak. Minyak itu kan pasti ada jinnya, ada kodamnya, kan seperti itu. Ada juga orang dengan mantra juga ada jinnya, kan seperti itu. Bisa juga orang membaca doa, membuka aura dengan doa, itu ada. Kan seperti itu, tergantung kita mau memilih. Ada juga kita memakai patuah itu memakai niat kita sendiri. Kita mengikuti adat leluhur kita. Kita ambil air, kita bacakan dengan niat kita sendiri, atau kita minta bantu orang tua kita untuk meniatkan sendiri, untuk mendoakan kita. Seperti itu kan itu. Bagi saya banyak macam cara buka aura ini. Ya, hampir 80% orang memakai jin. Oke, orang membuka aura pakai jin itu ada perjanjian? Tidak, tergantung dari spiritualnya. Kan seperti itu. Spiritualnya memang ada niat janji enggak dengan jin ini. Tapi ada juga orang yang memakai media jin ini cuman untuk sementara, ada. Makanya ada orang yang memakai susuk itu, ada masa kadaluarsanya. Jadi ada masanya yang harus Anda pasang lagi. Siapapun kembali untuk memasang itu kan berarti ada kadarnya. Dan juga kayak aura ini banyak macam. Ada dengan mandi, ada dengan rajahan, ada dengan susuk, ada dengan untalan.
banyak macam sih dengan cara orang membuka aura. Kayak biasanya dengan spiritualnya yang ada seperti itu. Bisa juga tergantung dari orang itu. Dia itu bertapa kah, dia datang ke tempat yang mistis kah, dia di situ bertapa sendiri atau dia melakukan ritual dengan sendiri, kan berarti dia tanpa dengan spiritual. Jadi dia melakukan ritual sendiri. Nah, itu kan ada perjanjian mereka sendiri-sendiri seperti itu. Kalau saya itu biasanya pakai mandi. Satu, kedua lagi saya pakai mantra. Ketiga lagi saya memakai minyak, karena minyak kita ada minyak dari turun menurun seperti itu. Saya tidak memakai susuk, jadi seperti itu. Ada juga namanya untalan, barang yang benda yang harus ditelan. Biasanya seperti itu, tapi jarang lah. Hampir 30% orang pakai yang seperti itu. Karena saya pasti bertanya, kalian maunya yang mana? Kalau saya seperti itu, saya tawarkan. Saya tidak mau mereka memakai ilmu yang salah lah. Karena kita kan mau ini ilmu ini bermanfaat seumur hidup lah, supaya baik buat kita, seperti itu. Dan selama saya membuka aura, pasien-pasien saya tidak ada kadaluarsanya. Mereka pakai selamanya. Orang sekali pakai, mereka pakai aja selamanya. Kalau mereka pengen rasanya, ya saya tidak pernah untuk menyuruh mereka atau memberitahu mereka untuk melakukan selalu pasang tiap bulan atau 2 minggu atau 2 bulan sekali, tidak. Sesuai hati mereka aja. Karena ilmu itu tidak bisa dipaksa. Ilmu itu sesuai dari hati kita. Dan kita memakai namanya aura ini harus sesuai dengan manfaat. Tidak perlu kita memakai aura, kalau nggak ada manfaatnya juga nggak usah kita pakai. Tapi kalau kita memakai untuk ada manfaatnya boleh. Kalau saya seperti itu sepengetahuan saya.